Halo teman-teman, jadi di sini ibu dan teman-teman ibu yang lain ingin menjelaskan materi tentang membaca nyaring, membaca intensif, dan mengomentari tokoh cerita. Sebelumnya saya akan menjelaskan materi kita, yaitu yang pertama ada mengomentari tokoh cerita yang dijelaskan oleh saya Yunita Francisca dengan cara mengamati yang dilakukan tokoh dan mengomentarinya. Yang kedua ada membaca nyaring yang dijelaskan oleh Mutiara Dica Amalia. Di membaca nyaring ini kita mencari tahu bagaimana cara membaca nyaring dengan benar. Yang ketiga ada membaca intensif, dijelaskan oleh Fauzia Fatin. Di sini kita akan mencari tahu cara memahami bacaan dengan benar. Yang pertama akan Ibu jelaskan yaitu tentang mengomentari tokoh cerita. Ya, sama-sama. Mengomentari Menjaga tokoh kebersihan rumah. Sebelumnya Kita bersama berdialog loh. dulu yuk. Nah, dari dialog tersebut, apa yang sedang kamu lakukan? apa yang dilakukan oleh semut? Kata semut, Yang dilakukan oleh aku semut sedang adalah membersihkan rumahku. membersihkan rumah. Untuk apa kamu bersihkan? Lalu, apa yang Agar dapat rumah kamu bersih dan simpulkan dari sehat. percakapan? Yang dapat kamu Lebah simpulkan berkata dari lagi, percakapan adalah mengapa rumah perlu bersih dan dengan sehat? membersihkan rumah, Kata semut, maka rumah rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit. Rumah Jawab juga lebah, bersih dan terima sehat. kasih semut. Dengan Aku juga begitu, mau hidup bersih dan sehat. Kita harus sama-sama menjaga semut. kebersihan rumah. Halo, selanjutnya kita lanjut dengan materi membaca nyaring. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu membaca nyaring itu? Kalau belum ada yang tahu, Ibu kasih tahu ya. Membaca nyaring adalah kemampuan mengubah lambang-lambang tertulis
menjadi bunyi-bunyi atau suara yang bermakna dengan lafal dan intonasi yang tepat. Tujuannya apa sih, Bu? Ada membaca nyaring di SD tuh apa sih? Gitu kan? Apa yo? Ada yang tahu nggak? Tujuannya itu supaya siswa dapat membaca lancar sesuai dengan lafal dan intonasi yang tepat. Dengan membaca, siswa itu dapat mengerti tentang ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya ada cara membaca nyaring. Gimana sih, Bu, caranya? Nah, yang pertama itu kalian harus memperhatikan suara nyaring. Untuk membaca nyaring, tentunya harus menggunakan suara yang nyaring atau keras. Bila kalian membaca nyaring depan kelas, pastikan dulu seluruh isi kelas mendengar suara kalian atau tidak. Yang kedua, itu ada membaca lancar. Dalam membaca nyaring, tentunya kelancaran adalah hal yang sangat penting. Bila kalian tidak lancar dalam membaca, orang yang mendengarkannya juga tidak akan mengerti apa yang kalian sampaikan. Dan yang ketiga itu ada pelafalan yang jelas. Selain lancar, pelafalan setiap kata haruslah jelas. Pelafalan yang tidak jelas akan membuat orang yang mendengar salah mengartikan hal yang didengar. Nah, yang keempat itu ada intonasi yang tepat. Jadi, jika kalian membaca nyaring, kalian harus memperhatikan naik turunnya nada pada setiap kata atau kalimat. Soalnya itu akan membuat pendengar menjadi tertarik. Dan yang terakhir itu ada tanda baca yang sesuai. Nah, jadi kalau kalian sedang membaca nyaring, jika ada tanda baca titik, kalian berhenti sejenak. Gitu, berhenti dahulu, baru dilanjut lagi, seperti itu. Dan tarik nafas dahulu lah, baru kalian memulai lagi. Seperti itu, jangan lupa kalau ketika ada koma gitu kan. Jadi kalian harus jeda sebentar gitu kan. Nah, tanda seru atau tanda tanya gitu. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh membaca nyaring dengan judul Pergi ke Pasar Hewan. Hari itu hari libur. Kakek pergi ke pasar hewan. Nina dan Dodi turut serta. Mereka pergi naik angkutan umum. Dodi dan Nina merasa senang. Banyak pedagang hewan di pasar itu. Nina membeli seekor kelinci. Kakek membeli seekor burung perkutut. Nah, seperti itu contohnya. Jadi, membaca nyaring itu harus diperjelas intonasinya, tanda bacanya, jedanya. Seperti itu. 3. Membaca intensif. Teks kesehatan. Saling nyinyir di medsos soal pemilu. Dokter ingatkan risiko gangguan jiwa kebiasaan membela calon presiden atau calon anggota legislatif saat pemilu nampaknya sudah umum dilakukan. Tapi, mulai rem jempol untuk tweet war atau perang komentar di medsos. Hati-hati, bisa meningkatkan resiko gangguan jiwa loh. Apalagi sekarang semakin banyak fenomena saling klaim kemenangan. Menurut praktisi kesehatan jiwa dari RSUD Wangaya Kota Denpasar, Dr. Igusti Raiwiguna SPKJ, orang yang sering nyinyir di medsos bisa memiliki kemungkinan mengalami gangguan kejiwaan loh. Tentu punya. Ketika kita larut dan terobsesi terlalu dalam tentang sesuatu termasuk tentang pilpres, tentu menjadi rentan mengalami gangguan jiwa, misalnya psikosomatis dan gangguan cemas depresi. Jelasnya. Apalagi menelusur pada kasus nyata yang ia temui, ternyata ada loh orang-orang yang mengalami gangguan cemas akibat hasil pemilu yang tidak sesuai dengan harapan para pendukung jagoan pemilu. Keluhannya pun beragam, mulai dari susah tidur sampai sakit mah. Setelah pemilu serentak tahun ini, ada 5 kasus yang konsultasi ke klinik mengalami gangguan cemas depresi atau psikosomatis. Dipicu oleh pasca pemilu, ada yang tidak berkenan di hati.
Mereka umumnya mengalami gangguan tidur, mudah emosi, disertai keluhan-keluhan fisik seperti pusing dan mah. Konsumsi rokok dan kopi juga meningkat dari biasanya. Tuturnya. Membaca intensif. Tujuan dari membaca intensif ini sendiri adalah paham akan hal yang disajikan dalam teks. Adapun caranya yaitu 1. Dengan membaca secara cermat. 2. Mencatat hal penting. 3. Merumuskan masalah untuk bahan diskusi. Jenis-jenis dari membaca intensif ini sendiri yaitu 1. Membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Segitu dulu materi yang bisa Ibu dan teman-teman Ibu sampaikan. Semoga anak-anak paham atas materi yang telah disampaikan. Dan sampai jumpa. Bye.